Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pagi ini kita akhirnya bisa menemui Pak Badri. Terima kasih Pak Badri. Sama-sama. Tadi saya sempat menelpon beliau tapi nggak sambung. Tapi kemudian saya telepon Mas Tommy, sambung, dikasih arah. Ya, arahnya ke sini dan alhamdulillah ketemu. Dan kita senang sekali karena beliaunya ini melaksanakan cetak sawah istilahnya, walaupun dengan luasan yang masih terbatas. Nggak apa-apa. Ini menurut kita itu menjadi salah satu langkah yang sangat maju. Tapi di sisi lain kita akan membicarakan satu topik yang menurut saya ini sangat penting. Nah, topiknya itu apa? Topiknya itu adalah bagaimana kita itu sukses hidup di desa. Standar sukses itu kalau kita bisa sederhanakan, penghasilannya lumayan. Nah, penghasilan yang lumayan itu kalau kita mau standarisasi, ya setidaknya itu 10 juta. Nah, Pak Badri ini salah satu tipe keluarga yang salah satu anggota keluarganya itu merantau. Nah, istrinya beliau ini sekarang sedang bekerja di luar negeri, di Hong Kong, Pak Badri. Iya. Sudah berapa lama, Pak? Sudah 4 tahun. Alhamdulillah sudah 4 tahun. Dan saat ini Pak Badri kebagian yang memilih satu langkah namanya entrepreneur. Beliaunya juga tani karena ini sedang cetak sawah dan sedang tanam padi. Alhamdulillah sekarang beliaunya itu memelihara lele dan termasuk sukses. Kemudian ternak kambing, dan satu lagi beliau itu termasuk bisa mengerjakan pekerjaan konstruksi. Luar biasa. Jadi ini kita harus aplaus kepada Pak Badri. Pak Badri, mohon cerita nanti pola hidup yang jenengan maaf, alami dan sedang jalani saat ini. Jenengan di rumah dengan berbagai banyak kegiatan. Ada Mas Tommy yang hampir lulus, alhamdulillah. Dan ada tantangan-tantangan baru di bidang pertanian, peternakan, ketahanan pangan, dan salah satunya adalah kesejahteraan petani. Seperti itu tadi. Pak Badri, monggo sampaikan. Alhamdulillah, karena kita hidupnya itu berada di desa, Pak Gis, kita juga harus pintar-pintar mencari solusi. Dalam artian, kalau kita cuman kerjanya satu saja, kayak tani saja, kemungkinan kurang untuk mencapai target. Dalam artian kita untuk membiayai anak sekolah saja kemungkinan susah, kurang gitu Pak. Jadi terobosan-terobosan yang saya lakukan, karena dengan pekerjaan pertama awal itu saya itu cuma tani saja Pak. Jadi butuh biaya anak untuk kuliah, jadi gak cukup. Akhirnya istri itu minat untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga, jadi merantau ke Hong Kong. Alhamdulillah dengan perjalanan waktu 1 tahun itu bisa menyekolahkan anak, menkuliahkan anak. Itu pertama. Jadi kedua, saya juga sebagai kepala keluarga, tidak mungkin saya itu hanya menanti hasil dari seorang istri Pak Gis. Jadi saya punya inisiatif untuk mengembangkan usaha, biarpun itu masih kecil, cuma ya alhamdulillah bisa membeli tanah. Ya ini Pak, ini termasuk baru. Kapan belinya Pak? 2 tahun kemarin Pak, ini Pak. Berapa nilainya waktu beli?
belinya itu 8, yang ini 82,5. Ya, 82,5 juta. Iya, yang atas itu 80. 2 lokasi ya. 2 lokasi. Satu ya. pemilik sebelumnya. 2 pemilik, Pak. 2 pemilik. Dua pernah pemilik. beli 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Mau dilanjut. Ya, karena itu saya akan terus mencari inovatif, di mana saya juga harus mengumpulkan uang juga untuk kelanjutan, membiayai anak, juga tabungan kan gitu Pak guys. Jadi saya coba dengan memelihara kambing. Ya, memelihara kambing itu karena ada kendala kemarin, ada corona, jadi pasaran itu susah Pak. Jadi susah, kita juga mengikuti Pak guys. Jadi kita juga mengikuti, kita nggak ngimu begitu banyak. Jadi yang penting kita ada kambing nomor 1 untuk kotoran, untuk kita manfaatkan ke tanaman kita. Kita tanam ke avokat, ke padi, ke lombok kan gitu kemarin itu Pak guys ya. Ya alhamdulillah pupuk kita juga cuman kebutuhan sedikit karena ada kotoran kambing itu tadi Pak. Organik ya. Ya dibuat organik, kita seleb dulu, baru kita proses, baru kita taburkan Pak guys. Ya alhamdulillah Pak, dengan perjalanan waktu ini ada lagi saya mencoba untuk memanfaatkan air Pak, karena di sini termasuk air itu kalau musim penghujan banyak sumber-sumber gitu Pak. Jadi aliran air itu ke tanah terlalu basah, jadi kita tanamin cabai mati, kita tanamin jagung juga banyak yang mati. Akhirnya saya coba untuk buat sawah Pak. Biarpun itu masih sedikit ya, bukan untuk sawah saja sebenarnya, itu hanya permulaan, dan nanti ada lagi inovatif untuk langkah selanjutnya. Jadi sekarang saya cetak dulu, kita tanamin padi dulu, tahunnya kemungkinan kalau memang nanti ada modal kita belikan plastik Pak. Tanah itu kita beri plastik, terus nanti kita tubuhin lagi sama tanah, baru kita tanamin padi, kita kasih belut Pak, rencana gitu Pak guys. Jadi kita harus bisa memanfaatkan, bukan hanya cuman padi saja, tapi ada belutnya. Kalau kita kasih plastik kan belut nggak bisa keluar Pak, air juga nggak bisa keluar. Jadi di situlah nanti kita bisa 2 panenan Pak. Pertama panen padi, kedua panen belut. Mudah-mudahan tahun depan saya bisa Pak untuk melaksanakan apa yang saya inginkan gitu maksudnya. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak guys. Pak Badri, terima kasih. Sama-sama. Ini menarik apa yang disampaikan oleh Pak Badri. Satu situasi keluarga yang bisa kita bilang sedang sangat tumbuh, jadi sukses dan terus tumbuh. Nah, kenapa bisa kita bilang sukses? Karena yang satu ini jadi entrepreneur dengan punya usaha dari bertani juga, beternak lele juga, kambing juga, mengolah limbah ternak kambingnya menjadi pupuk organik, dan ada istri beliau yang sekarang di Hong Kong. Jadi ini satu model keluarga yang sedang sukses dan bertumbuh. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Badri bahwa nanti rencananya akan, kalau kita sangat ingat dengan istilah mina padi. Nah, ini nanti mirip-mirip seperti itu. Nah, ini sangat kita tunggu nanti inovasinya Pak Badri. Iya Pak. Nah, siapa tahu nanti nggak perlu 1 tahun gitu loh. Iya, bisa insya Allah. Jadi bisa dimulai dengan skala yang lebih terbatas. Ini kan masih proses tanam kan, Ki? Iya. Nanti apakah di sini atau di tempat lain atau termasuk di darat?
Di darat itu kan mungkin bisa Pak. Dikasih plastik, dikasih media, kemudian ada bibit belut, ditanami padi. Tapi kan tentu dengan ketebalan dan termasuk formula pemupukan dan sebagainya. Itu kan harus dipertimbangkan lagi. Satu lagi Pak Menteri, ini kan kita di dalam satu lingkup kelompok tani karya tani Pak. Betul. Nah, ini kita juga sedang diminta data oleh provinsi sehubungan dengan bagaimana keaktifan dan kiprah dari semua kelompok tani karya tani termasuk di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu saya ke Mas Tommy, ayo Mas Tommy, nanti pengurus intinya kita ngumpul dulu, ya kan? Nanti saya minta tolong ke Pak Badri, tim intinya kelompok tani karya tani ini setidaknya juga sudah mulai dipanasi sekarang. Ya betul. Ini bulan Januari, kita sekitar 1 minggu yang akan datang diminta data untuk keaktifan dan geraknya kelompok tani semuanya. Nah nanti ide-ide sampean yang seperti Mina Padi itu tadi, pengolahan pupuk organik dari limbah ternak kambing, kemudian inovasi-inovasi yang lain yang kalau kita bisa sebut, ya saya beberapa kali menyebut ini di beberapa kesempatan yang lain, sistem pertanian organik dan sistem pertanian terpadu. Terpadu itu semuanya saling terkait. Jadi misalnya di satu lokasi ada, apakah itu perikanannya, peternakannya, pertaniannya. Nah itu saling menjadi satu siklus yang terkait, dan itu menjadi satu yang kalau dilihat itu asik Pak. Iya kan? Iya. Nanti kalau saya kesan pertama, ini saya jujur, kesan pertama saya masuk ke daerah ini ada jeruk itu, saya langsung seneng Pak. Jeruk ini walaupun itu mungkin belum jadi anggota kelompok tani ya, tidak apa-apa, nanti setidaknya itu mitra. Jadi nanti tempat ini, kawasan ini bisa menjadi tempat untuk, kalau anak-anak muda bilang itu healing. Jadi kalau ke sini lihat jeruk, kemudian ada perikanan, peternakan. Ayo, mohon ditanggapi Pak Menteri yang sehubungan dengan keaktifan dan kiprahnya kelompok tani karya tani. Ya, sementara ini karena saya juga masih baru menjabat ketua kelompok Pak Kis ya. Ya mungkin untuk lebih lanjutnya, betul katanya Pak Kis tadi, kita harus secepatnya untuk mengumpulkan kelompok-kelompok tani yang ada di Desa Kaliasem ini, yaitu untuk kita kasih wawasan Pak Kis. Jadi kita kasih wawasan bagaimana caranya kita itu biar eksis, biarpun tani tapi kalau bisa menguntungkan Pak, gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan support dari Bapak juga, dari Pak Erik juga, nanti kita itu bisa sama-sama Pak, sama-sama untuk meningkatkan hasil dari pertanian Pak Kis. Jadi kita juga nggak boleh gimana ya, dalam artian mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, tapi kinerjanya kurang gitu loh. Jadi ya harus dengan kinerjanya diperbaiki. Nah kemungkinan nanti bisa untuk mendorong perekonomian, terutama untuk masyarakat tani karya tani, intinya anggota karya tani Pak. Begitu Pak Nis. Iya. Terakhir Pak Badri, satu yang terus kita sampaikan dan itu kita ulang-ulang di semua tempat, itu swasembada pangan, swasembada beras Pak. Iya. Yang Pak Badri sudah aktifkan sekarang dengan cetak sawah ini, itu nanti mohon disambut juga bahwa dalam skala yang paling kecil Pak, swasembada beras itu mudahnya gini, satu keluarga, misalnya keluarga dari Pak Badri ya, atau lingkup lebih di atasnya, satu kelompok tani karya tani, diketahui kebutuhan berasnya per hari bisa per tahun atau per hari per musim tanam, dan
seberapa produksi dari keluarga itu. Nah, kalau misalnya nanti kelompok tani karya tani bisa membuat perhitungan yang katakanlah kebutuhannya berapa, hasil panennya berapa, dan bisa disimpulkan bahwa kelompok tani karya tani nanti di musim tanam ini bisa mencukupi kebutuhan berasnya, bisa mencukupi kebutuhan padinya, maka bisa disimpulkan bahwa kelompok tani karya tani sudah bisa swasembada. Nah, monggo Pak Padri, ini terakhir. Ya mungkin karena di desa kita itu juga sebenarnya banyak Pak, banyak sawah, jadi terus sekarang banyak juga orang-orang itu memang ingin menciptakan peluang untuk sumber daya pangan, terutama beras pakai. Ya alhamdulillah di sini kan sekarang ada banyak pakai, contoh kayak di sebelah sana itu kan padi kering, namanya padi gogo. Nah itu kan baru-baru ini Pak, kalau dulu tuh nggak ada Pak, hanya mengandalkan jagung, habis jagung kacang Pak. Nah jadi sekarang ini semua memang kepingin berbondong-bondong untuk swasembada pangan, terutama untuk beras. Jadi ini alhamdulillah mungkin dengan kita sering sharing ke petani-petani untuk menyampaikan bagaimana kinerjanya, bagaimana kita bisa memanfaatkan tempat kita untuk sumber daya pangan Pak. Terima kasih Pak. Iya, Pak Padri, terima kasih. Ini tambahan info, ternyata padi gogo ada penambahan. Jadi kita senang dan tersenyum lebih lebar karena perkembangan kelompok tani karya tani ini sangat menggembirakan, dan kita selalu menyampaikan bahwa kelompok tani ini adalah tempat untuk belajar bersama. Betul. Jadi yang berhasil bisa menularkan keberhasilannya, yang menemui kendala bisa mendiskusikan di kelompok tani, grup BA-nya aktif, nanti ya, diaktifkan, dan setiap ada perkembangan bisa di-sharing, di-posting di situ. Jadi kelas belajar itu bisa kita manfaatkan setiap hari. Oh, hari ini sedang cetak sawah, minggu kemarin sudah tanam padi gogo, minggu depan katakanlah nanti ada yang panen jagung, kemudian sudah ada yang mau memulai mina padi dengan ukuran misalnya tahap awal 5 kali 5 meter persegi misalnya. Nah itu kalau misalnya bisa terus dilakukan, saya sangat yakin bahwa nanti kelompok tani karya tani dalam pimpinan Pak Badri yang banyak anggota milenialnya dengan beragam komoditasnya itu nanti akan menemui banyak keberhasilan, dan pada akhirnya nanti swasembada bisa kita capai, kesejahteraan petani bisa kita capai, dan kelompok tani ini bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.